bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu, api roh suci bakar hatiku, api roh suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu, api roh suci bakar hatiku. Jumpa kembali dalam renungan pagiku bersama dengan Pendeta Najarudin. Kita terus membahas tentang Roh Kudus. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus dan orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya. Indikatornya dipimpin oleh Roh Kudus kita akan bahas, dan berkat yang didapat jika dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita dipimpin oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal yang kelima ayat 25 nih ya, saudaraku. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebagai review terlebih dahulu, bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi ada dua paket sekaligus yang kita terima, yaitu kita menerima Roh Kudus dan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis dengan air adalah bagi orang yang percaya, yang melakukan perintah Yesus. Dibaptis sebagai tanda sudah percaya dan berkomitmen hidup sebagai anak Allah dan mau ikut Yesus dengan setia. Review lagi pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan orang percaya. Dipimpin Roh. Roh Kudus adalah pemimpin kita. Ikuti dan taati apa yang dibisikkannya, apa yang ia katakan, dan kita menerima segala teguran-tegurannya. Kita terbuka. Kehidupan kerohanian kita harus selalu terbuka kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Dan hari ini kita membahas dipimpin Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, indikator atau tolak ukur bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Indikator atau tolak ukur bisa juga disebut dengan implikasi dipimpin oleh Roh Kudus. Beberapa penjabaran tentang tolak ukur dipimpin oleh Roh Kudus adalah: yang pertama, mengakui bahwa Roh itu sebagai pribadi yang hadir. Kalau hanya kuasa, dia bukan pribadi, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang hadir. Pribadi yang tinggal di dalam kita. Kita sambut dia, kita terima kehadirannya. Mengakui dirinya atau mengakui diri kepadanya, serta mengharapkan pertolongannya dalam segala kesulitan yang kita alami. Ia akan bertindak menolong, menghibur, dan menguatkan kita. Tadi malam saya baru dapat telepon dari anak saya bahwa laptopnya hilang. Lumayan ya. Laptopnya itu ya 10 jut lalu hilang. Lalu saya bilang, memang begitulah harta dunia. Bisa dicuri orang. Kebetulan kamu yang kena sekarang.
Tetapi saya bilang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sementara, dan yang kekal itu adalah jika kita memiliki keselamatan. Lalu saya menguatkan dan menghibur dia. Saya bilang, ya doakan orang yang mencurinya itu supaya dia bertobat. Seandainya dia memang sangat memerlukan uang karena dia mencuri laptopnya itu, biarlah uangnya itu berguna baginya. Begitulah seharusnya kalau kita di dalam Tuhan, ya kita ikhlaskan, kita relakan. Itu dicuri orang, mau bagaimana lagi. Jadi saudaraku, kalau kita percaya kepada Roh Kudus, dia sebagai pemimpin, dia juga sebagai konselor. Dia yang memberi nasihat, memberi penghiburan. Dan saya mencoba mengkonseling anak saya dan menguatkan dia. Nah, memang itu sudah terlanjur, itu adalah kesalahannya, dan belajarlah dari kesalahan itu supaya tidak teledor. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi indikator yang kedua adalah menjadikan dia konselor, menjadikan Roh Kudus itu penasehat, tempat untuk curhat. Jangan curhat di medsos, malu-maluin. Curhatlah kepada Roh Kudus, penasehat ini. Misalnya curhat di medsos, saya pernah mengkonseling. Saya melihat dia menceritakan kejelekan suaminya dan lain sebagainya. Lalu saya di Instagramnya saya bilang, jangan begitulah, kamu harus gini-gini. Tapi puji Tuhan akhirnya dia hapus di medsos itu, dan dia berbuat baik lagi kepada suaminya. Banyak hal yang kita sangka mudah atau tidak menimbulkan risiko apa-apa ternyata sulit dan berisiko, dan risikonya kadang-kadang tidak terduga. Tetapi jika kita sudah berkonsultasi kepada sang konselor, yaitu Roh Kudus, sang penghibur, yaitu Roh Kudus, apapun yang kita putuskan akan menimbulkan damai sejahtera. Ya, akan menimbulkan damai sejahtera. Mungkin itu sulit, tetapi ada damai sejahtera di hati kita. Yang ketiga, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita minta hikmat yang dari Roh Kudus. Hikmat kebijaksanaan yang terdiri dari kecerdasan, pertimbangan yang matang, dan mengambil tindakan yang tepat, secara tepat dan secara efektif. Karena mengapa? Karena otak kita ini sering lupa. Perasaan kita ini bisa salah, bisa galau dan sebagainya. Tapi Roh Kudus tidak pernah akan salah. Yang keempat, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita taati apa yang dibisikkannya. Kita taati apa yang dikatakannya. Kita dengar dan kita taati apa yang dinasihatkannya. Termasuk kita akan mengubah apa yang sudah kita rencanakan atau yang sudah terlanjur kita rencanakan, kita lakukan. Contoh, saat saya membuat ragi misalnya, ya, saya memposting dan ilustrasinya adalah tentang kesengsaraan akibat perang. Saat mau mengedit ulang, malah di-delete. Saya posting yang kedua, ilustrasi tentang pembunuhan oleh oknum seorang pendeta laki-laki terhadap oknum pendeta perempuan beberapa waktu yang lalu. Maksud saya, video itu membuktikan hidup dalam daging itu seperti itu, sangat berbahaya. Namun saya yang sudah galau bertambah galau, nah sampai jam 3 subuh pagi saya dibisiki, disuruh posting lagi, ganti ilustrasinya, jangan pakai video yang itu. Nah, itu agak
tendensius. Lalu saya ganti dengan ilustrasi gambar setan melawan Yesus. Jadi ada gambar setan melawan Yesus. Kemudian yang kelima, dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita sejalan dengan Dia. Rohnya memimpin kita dan kita sejalan dengan Dia. Roh mau kemana, kita ikut kemana. Roh mau ke utara, kita ikut ke utara. Jangan sebaliknya. Roh mau ke utara, lalu kita mau ke selatan. Baik, berikutnya adalah berkat-berkat yang didapat jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, berkat-berkat yang kita dapatkan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kehadiran Roh Kudus mengusir dosa dan kejahatan. Dibebaskan dari rasa berdosa dan rasa bersalah. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika dipimpin Roh, kita tidak dikuasai, tidak dipimpin oleh keinginan daging. Kita akan mendapat ketenangan jiwa, penuh damai sejahtera, dan kita alami kenikmatan kehadiran Allah. Sepanjang umur kita tidak dikejar-kejar rasa dosa, rasa bersalah di masa lalu. Mengapa? Karena kita sudah mohon ampun dan Roh Kudus ada dalam kita dan Dia menghibur kita. Model hidup atau gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini akan menjadi pelayanan. Pekerjaan kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudaraku yang saya dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, pesan moralnya untuk kita adalah kita mempercayakan diri kepada Roh Kudus serta mengharapkan pertolongannya dalam segala kesulitan yang kita alami. Kita menjadikan Dia, Roh Kudus itu, penasihat, tempat curhat, konselor. Kita meminta hikmat yang terdiri dari kecerdasan, kebijaksanaan, pertimbangan yang matang, dan mengambil tindakan serta keputusan yang tepat dan efektif. Kita taati apa yang dibisikkannya, apa yang dikatakannya, apa yang dinasihatkannya. Bahkan kita ubah rencana yang kita sudah buat atau terlanjur lakukan jika Roh Kudus menyuruh mengubahkannya. Dipimpin Roh Kudus berarti kita sejalan dengannya. Dan mari kita menerapkan gaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Seperti kita ada damai sejahtera, kita bahagia, kita bersukacita, kita tidak dikejar-kejar dosa, kita mendapat penghiburan, kita mendapat hikmat, kita mendapat pimpinannya, dan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup kita dapat menyelesaikan kehidupan oleh karena Roh Kudus memberi hikmat. Saudaraku, Roh Kudus juga memperlengkapi setiap orang yang percaya dengan karunia agar bisa melayani dalam gereja, melayani sesama di dalam gereja. In God we trust, with God we are nothing. In God we trust, without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Dan potensi Anda ada di dalam Roh Kudus, kita kembangkan. Abaikan ejekan, hinaan orang. Roh Kudus memberi kita keberanian, memberi kita efektivitas, kompeten, percaya diri, dan Roh Kudus menolong kita dari hari ke sehari. Teruslah bersaksi, teruslah melayani. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerjalah keras, bekerjalah cerdas, bekerjalah tuntas, bekerjalah ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras dan salam cerdas bijaksana. Terima kasih sudah menonton, semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silahkan like, share, dan subscribe. Nah, ini kalau di YouTube tuh subscribe. Dan nantikanlah seri berikutnya. Saudaraku, Pendeta Najarudin pamit undur diri.
Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan sukses dan bahagia. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.